Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita hari ini, Kamis 6 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti memberkati hari ini buat kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan satu hari satu pasal dari kitab 1 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-27, maka kita akan membaca kitab 1 Tawari pasalnya yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perenungan kita hari ini, berdoa dan berupayalah untuk bangsamu. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang pertama. Judul perikop dari pembacaan hari ini, panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Adapun orang Israel, inilah daftar kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Pada pembacaan pasal hari ini dicatat tentang berbagai pejabat yang membantu raja. Tugas dan jabatan mereka adalah komandan yang mengepalai giliran tugas dan libur dari 24.000 orang per kelompok yang melayani raja selama 12 bulan sepanjang tahun. Kemudian bertugas sebagai kepala dari tiap suku-suku Israel, tidak termasuk suku Lewi dan Benyamin. Selain itu, ada juga yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi harta Daud, antara lain persediaan raja, para pekerja di ladang, kebun-kebun anggur dan persediaan anggur, pohon-pohon zaitun dan arab, beserta persediaan minyak dan ternak. Sedangkan pada bagian terakhir adalah penasihat kerajaan Daud. Para pembantu raja selain membantu kelancaran tugas raja, mereka juga membantu mengatur rakyat, memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan maupun ekonomi kerajaan, juga memberikan nasihat-nasihat bagi raja untuk mempertimbangkan dan menentukan suatu keputusan penting, baik bersifat kenegaraan, keagamaan maupun militer. Semuanya bekerja bersama-sama demi kepentingan kerajaan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Untuk itu mereka harus memiliki sikap loyal kepada pemimpin dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas mereka, serta mendedikasikan diri mereka untuk kerajaan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari pembacaan kita hari ini kita mendapati sebuah kebenaran bahwa kemakmuran, keamanan, kekuatan dan ketahanan sebuah negara sangat bergantung kepada peran pemimpin dan para staf yang membantunya. Dalam konteks masa kini, kepala negara sangat membutuhkan bantuan para menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan RT dan RW dalam memimpin dan mengatur negara. Karena itu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita hari ini mengajarkan kita juga bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita mendoakan mereka agar mereka memiliki sikap loyal, dedikasi yang tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara, bertanggung jawab serta mengupayakan kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan bangsa di mana kamu aku buang. Jika kita ada di Indonesia, itu artinya kita harus mengupayakannya, kita harus mengusahakannya. Selain daripada kita berdoa, bersyafaat untuk pemimpin negara kita, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, bahkan sampai kepada tingkat RT dan RW. Mari kita juga terlibat di dalam pembangunan bangsa ini dengan bersikap, berbuat hal yang benar, menjauhi tindak kejahatan, menjadi masyarakat yang disiplin, melakukan semua peraturan-peraturan dengan baik. Sehingga dengan demikian, apa yang Tuhan harapkan dari hidup kita mensejahterakan bangsa ini telah terjadi karena kita ambil bagian di dalamnya. Tidak cukup hanya dengan berdoa, kita harus melakukan sesuatu. Mulai dari diri sendiri. Lakukanlah yang terbaik sebagai cerminan kita adalah milik Allah yang mengerti firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini diberkatilah kita semua dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah engkau. Dan bagi saudara memiliki pergumulan-pergumulan sangat pribadi, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan memberikan solusi yang terbaik kepada saudara selama saudara bergantung kepadanya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.